Alhamdulillah guru kita Alhamdulillah guru kita Syekh Muhammad Ali Adib sudah hadir dan sudah siap. Maka tidak berlama-lama kita langsung akan belajar kepada empunya, yaitu guru kita Syekh Muhammad Ali Adib. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, apa kabar, Syekh? Baik, Ustaz, sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat, Syekh. Alhamdulillah. Nah, baik, Syekh. Baru ada beberapa ini, belum semua. Mungkin nanti sambil jalan ada yang baru hadir dan ada beberapa yang sudah izin. Mohon izin seperti biasa kita rekam dan apa namanya, silakan Syekh. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين ثم أما بعد. Alhamdulillah kita sudah selesai bab makharijul huruf. Ulama kita yang buat ilmu-ilmu tajwid, yang buat kaidah-kaidah setelah mereka buat makhrajul huruf, sudah mereka cek tentang makharijul huruf, ternyata tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana suara huruf itu. Karena mungkin ada satu makhraj tapi untuk beberapa huruf. Maka ulama kita setelah selesai makharijul huruf, sudah tahu mana makhrajnya, mereka lanjut di sifatul huruf. Setiap huruf itu punya sifat-sifat. Maka insyaAllah kita hari ini akan mulai dengan bab sifatul huruf. Ustaz minta tolong ya, malafnya, PDF-nya. Ya. Bait 20 ya. Sifatuha jahrun, warikhun mustafil, munfatihun musmatatun, wadiddah kul. Sifatul huruf itu Ibnu Jazari juga buat 17 juga seperti makharijul huruf ya. Ada 5 sifat yang punya did, kebaliknya, dan ada 7 sifat yang tidak ada kebaliknya. Bahasa Arab itu sifat la didda laha, tidak ada kebaliknya. Berarti kalau kita misalnya bilang sifat, ada huruf yang misalnya punya sifat safir, nggak mungkin ada kebaliknya dari safir. Nanti kita akan insya Allah jelaskan. Tapi kita akan mulai dulu dengan huruf-huruf yang ada did, yang ada kebaliknya. Kita mulai dengan bait 20, sifatuha jahrun, warikhun, mustafil, munfatihun, musmatatun, wadidda kul. Beliau kumpulkan sifat-sifat yang punya kebaliknya, punya did. Jahar, rikhu, rikhu itu rakhawah, istifala, mustafil itu istifal, infitah, munfatihun, musmatatun. Itu 5 ya. Jahr, rikhu, istifala, istifal, infitah, ismat. Berarti kalau dengan kebaliknya, didnya jadi 10. Mahmusuha, bait 21, mulai dengan sifatu al-hamas. Ya. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Itu biasanya kalau dalam syair, itu biar syairnya cantik, dibuat huruf-huruf sifat misalnya al-hamas dalam misalnya beberapa kata yang punya makna bagus. Tapi yang penting untuk kita sekarang tidak fokus kita tentang makna kalimat fahathahu syakhsun sakat. Yang penting kita tahu beberapa huruf yang bersifat hamas. Itu dikumpul dalam kalimat atau beberapa kalimat fahathahu syakhsun sakat. Berapa huruf? Fa, 1, 2, 3, 4. Maaf ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 huruf yang bersifat hamas.
fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Ya, berarti sifat yang pertama yaitu fahathahu syakhsun akan sifatul hams, kebaliknya atau sisa hurufnya kita bisa bilang itu yang bersifat jahar. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi di satu sifat bakai di dia, tapi kita sesuai bait-baitnya insya Allah. Syadiduha lafzu ajid qatim bakat. Berarti ini sifat yang kedua yang ada dhid, yang ada kebaliknya. Ya, dan juga itu kumpulkan hurufnya dalam kalimat ajid qatin bakat. Alif ya sama jim, atau kita lebih bagus bilang hamzah ya. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Ya. Kemudian bait 22 dia jelaskan ada di antara syiddah dan kebaliknya rahawa ada sifatu bainiyah atau dibilang tawassut juga baina rikhun wasyadidi lin umar, dan kumpulkan huruf-huruf yang bersifat bainiyah. Bainiyah itu suaranya tidak terlalu mengalir dan tidak juga sampai tidak mengalir sama sekali ya. Berarti di tengah syiddah dan rahawa. Lin umar 5 huruf. Dan sab'u ulwin khussadatin qidh hasar. Kita jelaskan dulu tentang semua sifat-sifat yang ada satu bait lagi insyaallah. Dan barusan kita jelaskan satu-satu. Ulwin itu isti'la. Sab'u ulwin, ulu itu tinggi. Huruf isti'la, khussa, daltin, qidh. Dikumpulkan dalam beberapa kalimat. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Hasar itu tidak termasuk. Nah, yang di antara qausain. Setelah itu, setelah sifatul isti'la, dia masuk sifatul itbaq. Dia sebutkan satu huruf satu huruf. Kenapa tidak kumpulkan dalam satu kata? Karena memang hanya saja 4 huruf. Kalau banyak huruf, barusan dia mau buat beberapa kalimat biar tidak butuh buat beberapa bait. Hanya saja satu bait disebutkan dalamnya beberapa kalimat seperti lin Umar, khussadatin qidh, ajid qatim bakat, seperti itu ya. Tapi karena di sini ada 4 huruf saja, maka dia langsung sebutkan 4 huruf. Sadun, wasadu, dadun, ta'u, dha'un, mutbaqah. Sifat itbaq. Dan kembali lagi dia kumpulkan beberapa huruf dalam beberapa kalimat. Kenapa? Karena juga banyak. Nggak bisa disebutkan fa dan ra dan mim, nun, lam. Nggak bisa seperti itu ya. Kemudian wafirra min lubbi al-huruful muzlaqah. Yaitu sifat al-idlaq. Itu punya beberapa huruf. Ada 6 huruf. Firra min lubbi. Ya. Setelah itu kita insya Allah langsung masuk sifat yang pertama, yaitu sifat al-jahar dan al-hams. Langsung Ustaz pindah ke jahar al-hams ya. Ini ada jadwal tadi buat itu hams, kebaliknya jahar, syiddah, kebaliknya rahawa. Boleh lihatkan mereka Bapak Ustaz. Ya. Ini sifat al-mutabaddah yang ada kebaliknya. Ya. Atau bahasa Indonesia juga memiliki lawan. Ya. Memiliki lawan. Hams, kebaliknya jahar. Syiddah, kebaliknya rahawa, tapi di tengahnya ada bainiyah. Isti'la, kebaliknya istifal. Al-itbaq, kebaliknya inftah. Al-idlaq, kebaliknya al-ismat. Ya. Tapi kita mau jelaskan sesuatu. Semua sifat-sifat yang tadi kita sampaikan itu ada efek di al-harf, di makhrajnya, di suara hurufnya. Kecuali sifatul idlaq wal ismat. Sampai ulama-ulama at-tajwid selain Ibnul Jazari seperti Al-Imam Syatibi dan ulama-ulama lain tidak sebutkan sifatul idlaq dan al-ismat. Karena memang ini sifat dari ilmu sarf, bukan ilmu at-tajwid. Dan tidak ada manfaat disebutkan. Sampai guru kita juga Dr. Aiman Suwaid, waktu beliau kasih syarah matan al-Jazariyah, beliau sampaikan kalau sifatul idlaq wal ismat itu dari ilmu sarf. Ilmu itu khas ilmu lughah Arabiyah, ada babus sarf kayak fa'ala yaf'alu yaf'ulu, itu namanya ilmu sarf. Berarti tidak bermanfaat dalam ilmu tajwid. Tidak bermanfaat dalam babu sifatil huruf. Tidak bermanfaat dalam
makhrajul huruf. Ya, tidak akan ada efek yang kita bisa bilang misalnya oh antum Quran izlaq, antum Quran ismat. Huruf ini tidak ada izlaq. Nggak bisa seperti itu. Berarti tidak kelihatan dan tidak ada manfaat. Tapi karena kita syarah matan Al-Jazariyah tetap kita harus jelaskan sesuai yang ada dalam matan Al-Jazariyah. Tapi ini info untuk teman-teman yang jadi guru Al-Quran insya Allah biar biar kalau nanti ajarkan anak-anak jangan bilang ini hurufnya bersifat izlaq dan izlaqnya mau kasih contoh seperti ini atau seperti ini karena tidak ada sama sekali ya kita langsung ke sifatu al-hamas dan sifatu al-jahr ya. Yang pertama sifatul hamas الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس. Berarti sekarang kita akan bicara tentang sifat yang ada hubungan dengan nafasnya. Nafas mengalir, lancar atau tidak mengalir. Ya, huruf-huruf Arab ditinjau dari dirhim bos. Ya, ya gak usah ya. Ini sudah jelas. Yang penting saya sudah jelaskan. Ya, sekarang kita mulai langsung dari sifatul hamas. Hamas itu yang saya selalu jelaskan. Hamas itu jarayanun nafas. Kalau huruf-huruf yang bersifat hamas, pasti nafasnya lancar, mengalir. Tapi di sini, Masya Allah, ada kok Ustaz gambarnya kurang jelas ya. Ini dari internet ya. Kurang tahu saya dari sebuah Yusuf. Tapi yang di saya juga dari Ustaz Wahyu itu jelas. Kok bisa ya? Iya, Gak jelas apa-apa. ya. Oh, ya mungkin nggak tahu ya. Nggak tahu. Kurang. Al-hamas huwa al-khafa fi sama'. Ya, kita baca langsung pakai bahasa Indonesia. Hamas adalah suara samar. Ya, berarti suaranya samar, tidak jelas dalam pendengaran akibat dari terbukanya dua pita suara tanpa ada gataran. Ah, berarti huruf-huruf yang bersifat hamas, ketika kita baca hurufnya, pasti dua pita suara terbuka seperti yang ada di gambar ini. Ya, saya kalau di tab saya itu gambarnya lebih jelas. Tapi ini cukup insya Allah. Ini dua pita suara. Ya, ketika kita baca huruf misalnya shin ini dikasih makhraj shin. Ya, kalau kita baca huruf shin, dua pita suara keadaannya seperti itu. Dan kita kalau bisa buat di sendiri ya ash, ash. Jangan pigan pas mulai a karena a itu pasti ada jahar. Tapi pas masuk shin panjangkan olahrawannya biar bisa terasa apakah ada gataran nggak. Ash, nggak ada sama sekali. Ya, semuanya bisa tes seperti itu. Di tambat yang ada dua pita suara, shh, nggak ada. Berarti sebabnya apa? Dua pita suara terbuka. Nafasnya lancar, maka tidak ada yang namanya zamir. Bahasa Arab itu dalam ilmu aswat dan juga dipakai ilmu tajwid dibilang jahar itu zamir. Zamir itu kayak suara ada mainan anak-anak itu yang kita kalau isab apa atau kita maaf ya tiup keluarkan suara. Nah, kita bilang bahasa Mesir itu zumara zamir. Yang penting suara gitu ya. Itu namanya suara jahar. Itu efeknya dari apa? Efeknya dari nanti kita jelaskan jahar ya dari dua pita suara karena nanti akan dekat sempit. Kalau keluar nafasnya tidak lancar buat gataran seperti balon. Itu contoh sangat jelas. Isi angin dalam balonnya, setelah isi angin lepaskan anginnya. Kalau lepaskan angin tanpa tarik lehernya pasti gak ada suara, hanya saja angin keluar, nah apa udaranya keluar tidak ada suara. Tapi kalau kita tarik atasnya nanti ada suara. Itu pas. Contoh pas itu sesuai jahar dan hamas. Berarti huruf-huruf hamas seperti shin ini kasih sifat shin karena shin itu bersifat tafashi, ada rahawa. Kita bisa buat tis ina. Bisa juga pakai fa, bisa pakai sin as. Nah, bisa pakai tha ath. Berarti semuanya tidak ada getaran sama sekali. Sebabnya apa? Dua pita suara terbuka, maka nafasnya lancar. Langsung kita masuk jahar. Mudah-mudahan gambarnya lebih bagus. Oh, ini kak aneh ya. Di saya itu bagus banget, subhanallah. Ya, nggak apa-apa.
yang penting ini jelas insya Allah. Ini dikasih contoh untuk al-jahar. Jahar itu kebaliknya dari hamas. Jahar berarti jaharnya dua pita suara itu tidak terbuka. Sempit sekali. Tapi coba lihat semuanya ada spasi masih untuk keluar nafas. Ya, bukan tertahan 100%. Karena kalau sudah tertutup 100%, itu akan buat suara hamzah. Ya, kalau misalnya kita mau tes itu al. Kalau kita sudah tutup dua pita suara secara lengkap, al tutup itu buat suara hamzah sukun. Tapi kita mau buat contoh huruf lam yang normal tanpa kita tutup dua pita suara tapi sempit. Al Antum bisa terasa getarannya walaupun tidak pegang. Ada getaran di semua tubuhnya. Itu dari mana? Dari dua pita suara lagi bergetar gini, kuat banget. Kenapa? Karena nafasnya mau keluar tapi gak bisa. Gak lancar jalannya. Maka ujungnya ada getaran. Dibilang zamir. Zamir. Seperti balon. Buat suara yang kuat banget kalau kita tarik pas nafasnya mau keluar, pas aningnya mau keluar, kita tarik atas balon buat suara yang kuat seperti itu. Kita bisa pegang juga ya. L kalau tadi shin ash l sh. Ah, ini cara tes. Berarti al-jahr itu kita kalau bilang jahar itu sesuatu yang jelas. Apa yang jelas? Itu suara hurufnya jelas atau ada suara kuat. Sebabnya apa? Huwa al-wuduh fi sama' natijat tadam. Nah, sebabnya karena dua pita suara dekat dan banyak dari udara yang mau keluar itu ditahan. Berarti bukan semuanya. Kalau semuanya ditahan, nggak bisa. Nggak akan ada suara sama sekali. Suaranya akan berhenti, stop. Kalau kita tahan semua nafas yang mau keluar, tutup dua pita suara, nggak akan ada suara sama sekali. Nggak bisa. Berarti jahar adalah suara jelas dalam pendengaran akibat dari tertutupnya dua pita suara dan adanya getaran setelah banyaknya udara pernafasan yang tertahan. Ya, sudah jelas. Huruful hams, huruf yang bersifat hamas, fahathahu syakhsun sakat. Ya, saya jelaskan tentang kaf dan ta. Sebenarnya kita harus tunggu ya sampai ada gak ada syiddah rakhawah. Ya, ada syiddah rakhawah. Setelah selesai syiddah rakhawah, kita akan jelaskan tentang dua huruf yang memang selalu buat salah faham, yaitu kaf ta, wirat atau al-mulk. Kenapa ada hamas kaf ta itu beda dengan hamas huruf-huruf lain? Ya, nanti saya jelaskan, tapi setelah kita selesaikan sifatu syiddah dan ar-rakhawah. Berarti kita sudah tahu jahar hamas. Hubungannya di dua pita suara. Hubungannya dengan nafas yang lancar karena keluar dari dua pita suara yang terbuka atau tidak lancar tertahan yang paling banyak dari nafasnya karena dua pita suara tertutup. Ya, ini jahar hamas. Jahar hamas gak ada hubungan dengan makhrajul huruf. Hubungannya dengan dua pita suara. Fahathahu syakhsun sakat. Ini huruf hamas, kebaliknya atau sisanya huruf untuk jahar. Ya. Kita bisa buat tes sendiri selain kaf ta ya biar lebih jelas. Fahathahu alfa af ha ah ah sa as ha ah. Tapi ha itu pasti pegang, kalau kita pegang pas kita baca huruf ha itu memang akan ada getaran. Tapi getarannya dari makhrajnya. Huruf ha itu beda dengan huruf-huruf lain. Kenapa? Karena ha itu langsung keluar dari dua pita suara dan butuh nafas lebih banyak lagi daripada semua huruf lain. Karena memang ya, karena memang uh, itu makhrajnya. Maka kalau kita tes ha-nya pasti akan ada getaran dari makhrajnya. Ya, karena ha itu memang walaupun dua pita suara terbuka tetap ada getaran tapi tidak terlalu kuat, nggak boleh berlebihan, nggak boleh nggak boleh gitu ya. Ihdina, tetap ada getaran dari makhrajnya karena nafas yang keluar lebih banyak walaupun dua pita suara terbuka tetap ada getaran sedikit ya. Sisa huruf itu kita bisa buat tes sendiri ya insyaallah. Sekarang kita masuk sifat yang kedua, asyiddah
Al-bainiyah ar-rakhawah. Ya. Ta'rifnya apa? Kita langsung mulai syiddah. Ya. Dia bilang inhibas jarayan saut. Saut suaranya tertahan, tidak mengalir karena makhrajnya tertutup. Ya, makhrajnya tertutup. Kalau kita juga bisa bilang lebih bagus, lebih jelas li قوة الاعتماد على مخرج الحرف. Gak tahu, saya dari kemarin cari terjemah belum ketemu. Ustaz Lutfi kalau bisa bantu. قوة الاعتماد على مخرج الحرف. Ya, Syekh. Kuatnya sandaran pada makhrajnya, Syekh. Kuatnya Kuatul sandaran. i'timad ala. Mm-mm. Kuatul Oh, i'timad ala apa sih? مخرج الحرف على مخرج الحرف. Iya, Syekh. Kuatnya sandaran pada makhrajnya, Syekh. Ya, benar Ustaz. Berarti sebabnya apa? Kuatnya sandaran pada makhraj huruf atau karena makhrajnya tertutup. Kita di sini kasih contoh huruf jim, ya. Kasih huruf jim. Kalau kita baca huruf jim dengan misalnya tasydid itu yang akan lebih jelas. Adda, 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 adda. Ini suaranya tidak mengalir, tapi banyak yang salah faham. Tapi Syekh masih ada suara. Ad. Ini suara dari sifatu al-jahar yang tadi kita sampaikan. Suaranya di sini. Tapi kalau di makhrajnya suaranya tidak mengalir. Berarti masalahnya di makhrajul harf. Suaranya tidak mengalir di makhrajul harf. Bukan artinya suaranya akan hilang. Karena banyak yang belajar sama saya kalau baca jim, tasydid, atau ba, atau dal, dibaca seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil. Kenapa Rabbil? Kayak ada sakta. Dia bilang, karena syekh ini ada sifatul syiddah. Suaranya nggak boleh mengalir. Ya, suaranya tidak boleh mengalir di makhrajul harf. Tapi masih ada suara di tengarukan, di dua pita suara karena sifatul jahar. Dan nggak boleh juga berlebihan, nggak boleh Rabbil. Nggak boleh. Tapi Rabbil. Nggak boleh suaranya stop. Nggak boleh. Ya, tapi makhrajnya ba misalnya Rabb. Suaranya nggak mungkin keluar karena sudah tertutup ini. Tapi tertahan suaranya di dua pita suara karena ada jahar, ada gataran. Nafasnya buat suara gataran, suara zamir. Berarti jim juga sama. Nggak boleh dibaca al-hajju ashhajju. Nggak bisa. Nggak bisa suaranya terputus seperti itu. Tapi al-hajju ash. Berarti suaranya masih kedengaran. Suara jaharnya. Tapi suara syiddannya, sifat syiddannya buat makhrajnya tertutup. Suaranya tidak lancar, tidak mengalir di makhrajul harf. Dalam di makhraj al-huruf. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Kebaliknya, dia langsung masuk al-bainiyah. Nggak apa-apa. Al-bainiyah itu bukan kebaliknya. Itu di antara syiddah dan rakhawa. Rakhawa yang itu kebaliknya. Rakhawa yang makhrajnya tidak tertutup. Makanya mengalir suara huruf. Mengalir suara huruf di makhrajul huruf. Di sini bilang al-jarayan al-juz'i. Itu mengalir suaranya. Tapi bukan mengalir itu sedikit saja. Apa di sini kan bainiyah adalah suara pada makhraj bersifat setengah-setengah. Ya, berarti bukan mengalir lengkap, bukan mengalirnya sempurna, tapi setengah-setengah. Karena makhrajnya tidak tertutup secara sempurna. Berarti makhrajnya, tapi saya akan jelaskan lagi dengan eh, huruf-huruf al-bainiyah setelah selesai insya Allah. Dia kasih contoh lam. Lam ya. Lam itu bainiyah. Coba lihat, makhrajnya memang tadi ingat ya perkataan saya itu al-i'timad ala makhraj al-harf. Di sini kita ada i'timad ala makhraj al-harf. Ustaz, jelaskan i'timad itu lah, lupa saya. Astagfirullah. Uh, Ya, ya, timat sandaran, Bapak Ibu ya. Jadi sandaran, sandaran. ujung Ya, lidahnya di sini ada nggak ada sandaran. nempel. Ya, sini ada nempel, tapi bukan yang kuat. Berarti ini sesuai kuatnya, nempelnya. Ini ada nempel tapi tidak kuat sampai ada inhiraf, suaranya keluar di huruf lam, keluar dari kanan dari kiri sesuai gambar ini. Maka ada ada makhraj tertutup tapi tidak terlalu kuat. Maka buat suaranya masih mengalir.
Tapi mengalirnya dari kanan, dari kiri. Kalau kita misalnya masuk huruf nun, an, itu makhraj, itu juga sifatu al-ghunnah, suaranya lanjut dari hidung. Ini juga sabab, termasuk sabab utama untuk sifatu al-bainiyah di antara dua-duanya. Berarti makhrajnya juga tertutup tapi masih lanjut dari hidung. Ya, berarti al-bainiyah fi sifatul lam, di sini tulisannya apa? Aliran sebagian suara ketika ucapkan huruf lam disebabkan terhalang oleh ujung lidah pada saat keluarnya suara. Berarti ada ada tertahan karena ada sentuh, pasti ada sentuh, ya. Nimpil kata Ustaz Lutfi. Ya, tapi karena masih ada inhiraf, sifatul inhiraf itu yang buat sifat uh, at-tawassul. Berarti kalau gak ada inhiraf, gak akan ada tawassul. Gak akan ada bainiyah. Coba kita baca lam tanpa inhiraf. Ad, ad, ad. Kita berlebihan tekan ad, ad, al. Kalau ada yang baca seperti itu. Lillahi, lillahi. Ada yang belajar sama saya. Alhamdulillahi, lillahi. Ini gak ada sifat inhiraf, gak ada tawassul. Itu baca lamnya dengan syiddah. Kenapa? Karena kuwatul i'timad, ya. Lupa lagi. Insyaallah saya belajar ya. Kuwatul i'timad ala makhraj al-haq. Menimbulnya sudah kuat. Ya. Sebenarnya yang sentuh itu hanya saja gini. Tapi dia gini. Al, sampai gak bisa keluar dari kanan kiri. Tekan banget sampai semua ujung lidah itu kena. Ya, berarti sudah jelas. Berarti sifatul inhiraf itu adalah sebab yang sangat jelas untuk sifatul bainiyah di huruf lam. Kalau gak ada inhiraf, otomatik akan ada syiddah. Ya, karena memang sudah menimpil, sudah sentuh, sudah tekan, maaf ya, sudah menimpil ya, ada i'timad, ya, tapi masih ada sifatu al-inhiraf yang buat suaranya masih lanjut di makhraj huruf. Di sini al-bainiyah fi harf ra. Huruf ra juga sama, walaupun ada menimpil, tapi saya pernah jelaskan ada jalan di tengah ya. Kita kalau baca R, ada jalan itu di tengah ya, lidahnya kalau sudah atas, masih di tengah sini ada jalan untuk keluarkan suara, ya, untuk keluarkan suara. Ini ya juga sebab buat sifatul bainiyah. Takrirnya juga ada sebab juga untuk jelaskan untuk sifatul bainiyah. Berarti sifatul bainiyah itu makhrajnya walaupun tertutup tapi masih mengalir suaranya. Li quwwat, walakin yani نحن نقول, kita bilang apa, bukan kuat i'timad al makhraj al harf, bukan juga dha'ful i'timad, di tengah dua-duanya. Berarti ini sesuai al-i'timad yang tadi Ustaz Lutfi sampaikan, al-i'timad ala makhraj al harf, sesuai menimpilnya kuat atau tidak menimpil, atau memang di tengah, ya, tengah-tengah ya. Berarti ini sesuai ini ya. Kalau kita menimpil yang paling kuat, yang kuat seperti huruf jim, huruf qaf. Nah, barusan huruf ba sudah tertutup makhrajnya ab. Barusan ini dibilang syiddah. Tapi menimbulnya setengah-setengah tidak kuat. Ini dibilang tawassut. Kalau tidak menimbul ya, seperti huruf-huruf lain atau suaranya masih mengalir ya, itu sifat ar-rakhawah. Aliran sebagian suara ketika kita mengucapkan huruf ra disebab apa? Sebabkan terhalang oleh sebagian besar ujung lidah pada saat keluarnya suara. Berarti ada jalan untuk suara itu masih lanjut di huruf ra. Di sini manzar amami, dia kasih gambar dari depan bagaimana ada spasi. Sebenarnya dia sudah tutup spasi pakai yang putih ini, tapi gak apa-apa. Memang yang dikasih di tengah ini ada spasi untuk dibilang bahasa Arab itu fajwa. Fajwa itu lubangnya, kita bisa bilang lubangnya. Nah, untuk bentuk mulut ketika kita mengucapkan huruf ra, menjelaskan adanya celah di ujung lidah yang menjadi tempat sebagian suara melintas. Mohon maaf ya, bahasa Indonesia saya belum lancar, tapi yang penting semuanya insya Allah paham. Di sini kasih
juga contoh bainiyah atau tawassut di nun dan mim. Ah, yang tadi saya sampaikan, nun dan mim walaupun makhrajnya tertutup, ya, am, tapi masih lanjut di dari khayshum. Nah, berarti itu jarayan juz'i, aliran sebagian suara ketika membaca huruf mim dan nun disebabkan terbukanya sebagian rungat hidung dengan apa, bukan, oh, dengungnya, dan tertutupnya sebagian mulut. Berarti makhraj yang di mulut sudah tertutup, quwwatul i'timad ala makhraj harf, ya. Tapi dari sini, dari khayshum, masih lanjut suaranya. Ini yang dikasih, ini sebab utama untuk menjadi sifat at-tawassut atau bainiyah di huruf nun dan mim. Jika kita kasih contoh, kalau kita baca nun dan mim tapi kita tutup hidung, an, an, sudah gak mengalir lagi suaranya. Mim, am, gak bisa. Berarti kenapa mim dan nun walaupun makhrajnya tertutup, quwwatul i'timad al makhraj harf masih juga dibilang sifatul al-bainiyah, masih suaranya jalan. Sebabnya karena suaranya juga masih lanjut, masih jalan dari al-khayshum. Dia juga kasih contoh di huruf al-ain. Ya. Huruf al-ain itu huruf yang paling sulit. Ya. Ini makhraj huruf al-ain. Itu yang digambar ini lamanya lisanul mizmar. Saya nggak tahu kenapa gambar di sini kurang jelas. Padahal sini jelas. Tapi Ustaz bisa besarkan sedikit lagi ya? Coba saya download ulang sebentar sih, sebentar izin. Ya, silakan Ustaz. Saya juga buka dari Nah, HP lain, saya cek ya. ya. Wah, tetap, tetap, tetap pecah sih, nggak Masih tahu sama kenapa Ustaz, ya. nggak apa-apa. Oh. Tapi teman-teman semuanya megang juga filenya sih. Tapi insya Allah jelas kalau di teman-teman ya. Jelas ya. Kalau di tablet saya itu jelas banget, sangat jelas. Saya kasih Mau contoh ya, biar tampilkan di tablet aja sih. nggak apa-apa ya. Coba ya. Oh, karena blur ya, sebentar. Iya. Coba. Oke, baik. Ya, Jelas Ustaz kan? jelas ya, jelas. Ya. Di sini dikasih contoh makhraj al-ain. Kenapa ain mendapatkan sifat al-bainiyah? Ini memang betul dapatkan sifat al-bainiyah itu karena memang betul-betul makhraj ain itu sangat sulit. Ya, karena ain itu keluar dari tengah tenggorokan yang dibilang lisanul mizmar. Lisanul mizmar itu bahasa Indonesia mana? Pasti Ustaz Wahyu gak kasih. Ya, lisanul Hah? mizmar itu sebetulnya daging kecil yang ada di gambar ini, ya. Dan ini ya, ini namanya lisanul mizmar. Ya, itu makhraj ain. Hawa itu nafasnya keluar dari sini dan katamu makhraj huruf ain, ya, yang sangat sempit seperti ini, ya. Maka makhrajnya tidak tertutup tapi juga tidak terbuka, sangat sempit. Makanya dibaca a. Biasanya yang orang Indonesia kalau baca Rabbil atau na'budu, berarti lisanul muzmar itu ini sudah mundur lagi sampai sentuh dinding belakang tenggorokan. Ini salah. Ada juga yang baca Rabbil alamin, ini sudah jadi rakhawah. Berarti sebetulnya daging ini sudah jauh dari dinding belakang, mungkin di sini. Mungkin di sini ya. Maka dibaca dengan sifatu rakhawah, dan suara huruf ain kalau kena rakhawah suaranya mirip suara mad bil alif. Jadi rabbilla billa kayak kita langsung mulai mad, ya. Billa nabudu ini salah. Nabudu.
Berarti ain itu huruf yang sulit makhrajnya, sempit banget. Dan ini yang buat suara fasih dari huruf ain. Nah. Ya, berarti ini sebabnya. Gak apa-apa Ustaz, kita pakai aja yang ada di sana insya Allah. Berarti ini namanya sifatul bainiyah. Sifatul bainiyah. Ustaz jelaskan lagi yang tadi itu, buka lagi PDF-nya. Iya, baik Syekh. Berarti sifatul bainiyah dia sudah jelaskan, eh, lam, ra, nun, mim, sebabnya kenapa mendapatkan sifatul bainiyah. Ya, insya Allah nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh insya Allah. Kalau ada yang kurang jelas. Sekarang kita masuk ar-rakhawa. Ar-rakhawa itu aliran suara huruf yang bersifat sempurna mengalir. Berarti mengalirnya sempurna. Ada huruf rakhawa ketika melewati makhrajnya. Al-jarayan at-tam. At-tam itu lengkap. Kita kalau lihat di sini kasih makhraj shin. Jalan untuk makhraj shin, jalannya sangat lancar. Ya, makhrajnya tidak ada i'timad. Dha'fu li'timadi ala makhraj al-harf. Maaf Ustaz terjemah terakhir ya. Menimpel ya, gak ada menimpel sama sekali sini. Ya, kita kalau lihat masih ada jalan. Ya, dha'fu li'timad. Maaf Ustaz terakhir ya. Kalimat i'timad itu. Ya, dhaful i'tibad, lemahnya senderan atau menempelnya gitu ya, Berarti menempelnya bisa pakai makhraj. menempel ya. Bisa saya bisa. Menempel, ya. Lemahnya menempel dari makhraj al-huruf. Berarti sisa huruf kita hapus berapa huruf ya. Ajid qatim bakat, a, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta, dan tambah huruf lin Umar. Ya, berarti jadi 13 huruf. Sisa huruf itu akan bersifat rakhawah. Suaranya mengalir di makhrajil harf. Mungkin katamu rakhawah dengan jahar. Mungkin katamu rakhawah dengan hamas. Ya, itu masalah lain. Kalau shin, rakhawah dengan hamas ya. Ash. Makanya huruf shin itu kenapa dikasih contoh di sini huruf shin? Karena semuanya lancar. Di dua pita suara lancar, di makhraj huruf lancar, apalagi ada sifat tashfashi, intishar al-hawa. Nah, makanya dikasih contoh huruf shin biar jelas. Ash. Ya, kalau kita gak berlebihan gak akan berinti suaranya sesuai nafas kita ya. Berarti ini contoh untuk mengalirnya huruf ashin. Oh, ini sudah selesai ya PDF-nya. Sudah Ustaz ya. Iya, iya sih, ini terakhir sih. Ya, berarti hari Rokok. ini kita fokus dengan sifatu al-hamas, kebaliknya jahar, dan sifatu syiddah, dan kebaliknya rahawa, dan at-tawassut bainiyah di antara dua-duanya. Cukup, cukup banget. Sekarang kita kembali lagi ke sifat ke huruf al-kaf, at-ta, karena itu yang biasanya ada masalah. Kita bisa bilang itu bisa ada dua sifat. Ya, ini yang buat masalah. Bukan buat masalah ya, buat salah faham. Kayak semua huruf-huruf hamas yang tadi saya sampaikan, fahathahu syakhsun sakat, semuanya katamu juga sifatul rakhawa, mengalir. Makanya aman semuanya. Kecuali dua huruf, ta dan kaf. Kalau fahathahu fa, af, ini ada rakhawa. Ya, di makhrajul huruf. Berarti nafasnya lancar di dua pita suara. Masih lancar lagi suara, berarti aman. F, ha, sama juga. Ta sama. Shin sama tadi. Ha sama aman. Sad sama sad. Sin sama kaf ta. Itu yang ada masalah. Ak, ak. Masalahnya di mana? Masalahnya waktu kita baca huruf kaf dan ta, nafasnya lancar seperti huruf-huruf lain, tapi quwwatul i'timadi, kuat menempelnya di makhraj al-huruf. Ini yang buat setelah nafas lancar, tiba-tiba katamu makhraj yang tertutup. Makanya itu yang buat masalah. Yang buat juga fitnah sekarang banyak yang baca uwirat. Ini hamas, katanya hamas. Hamasnya bukan hamas ini. Bukan hamas. Kalau mau dengar suara hamas,
itu hanya saja akan melepaskan nafasnya yang sudah tertahan. Nafasnya sudah tertahan, kuwirat. Ini saja. Kuwirat. Kalau sudah hamas itu sudah menjadi suara huruf sin, ini salah. Gak boleh hamas menjadi huruf sin. Gak boleh kuwirat. Itu salah. Ini kita sudah pindah ke dari tak ke makhraj sin. Jadi kuwirat. Ini suara sin ya. Tapi hanya saja melepaskan nafasnya yang sudah tertahan. Bayangkan nafasnya sudah banyak, sudah lancar sekali, tapi tiba-tiba tertahan. Kalau tidak melepaskan suaranya, nggak akan ada suara huruf sama sekali. Kuwirat, nggak ada. Berarti tinggal saja kita lepaskan nafasnya. Kuwirat, sudah selesai. Al-kaf sama juga. Al-kaf juga punya nafas yang lancar, ya. Tapi kuwatul i'timad, kuat mengambilnya, makhrajnya sudah tertutup seperti al-mulk. Kalau kita gak melepaskan nafasnya al-mulk, gak ada suara kaf, gak ada suara makhraj al-huruf. Tapi kalau kita melepaskan nafasnya al-mulk, sudah. Tapi kalau sudah sampai seperti suara kha atau mulk, suara itu yang aneh itu juga salah. Ya, berarti ini sebabnya yang buat huruf ta dan kaf selalu ada khilaf. Ada kita baca bagaimana, apakah pakai surat atau kalau sudah semuanya faham apa yang terjadi dalam mulut kita, insya Allah aman. Berarti kita hari ini sudah jelaskan tentang sifatu al-hamas, hurufuhu fahassahu syakhsun sakat, ya, dan sifatu syiddah hurufnya ajid qatim bakat, huruf tawassut yang di atau bainiyah lin umar, ya. Kalau ada pertanyaan dalam sifat-sifat yang tadi saya sampaikan, berarti hamas kebaliknya sama jahar, syiddah, tahawa, dan tawassut, silakan. Barakallahu fiik. Ya, baik Bapak Ibu yang rahmati Allah. Terima kasih Syekh. Siapa silakan yang ingin memberikan pertanyaan, yang ingin bertanya maksudnya. Dipersilakan, diaktifkan audionya dan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa dulu ini? Ya. Dengan Saya siapa? dulu ya Ustaz. Bu Ya, Fitri Ibu Ustaz. Bu Fitri. Ya, Ibu Fitri Fitri. dulu silakan. Ya. Untuk sifat tawasud nih Ustaz. Berarti dalam prakteknya ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang bersifat tawasud ini harus stop atau lebih pendek gitu durasinya dari huruf kahawah begitu Ustaz? Sebenarnya kalau mau hitung itu memang akan sulit. Tapi hanya saja kita bilang jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Itu memang otomatis agak akan seperti, lancarnya agak akan seperti huruf al pasti. Kalau kita misalnya baca misalnya alhamdu, beda dengan kalau kita misalnya yashrabun, itu otomatis akan lebih lancar di shin. Kenapa? Karena dari makhrajnya. Kita tadi bilang apa? Kuat benimpelnya. Kalau lam itu memang ada sudah tertutup, tapi masih ada inhiraf. Tapi kalau kita baca alhamdu, kita paksa panjang, lebih panjang, itu salah. Baca yang normal saja. Nah, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lesmiati ya? Iya Ustaz. Ya, Saya mau silakan. nanya tentang hamas ini tadi, sih. Seperti misalnya takfurun, jadi nggak ada keluar angin gitu ya, sih. Harus keluar angin, takfurun harus melepaskan anginnya, harus. Kalau nggak melepaskan anginnya itu nggak akan ada suara kaf. Takfurun, mana? Takfurun. Kalau orangnya tutup mata bisa mikir ini hamzah sukun, bisa mikir iya, karena memang suaranya kayak tiba-tiba stop. Itu kayak hamzah sukun. Coba kalau kita baca kaf tanpa hamas dan hamzah sukun, mirip banget. Takfurun, takfurun. Mirip kan? Oh, ya. Tapi biar kafnya jelas harus kita melepaskan nafasnya. Takfurun, takfurun, takfurun. Jangan lebih, jangan tak.
Itu Oh, nggak ada. sedikit aja gitu ya, Syekh? Iya. Oh iya. Ya. Ya. Jazakallah khair, Syekh, Ustaz. Ya, baik, sama-sama Bu Lesmiati, alhamdulillah. Silakan, ada lagi yang bertanya? Saya Ustaz. Ya, Ustaz Fahmi. Tafadhol, Ustaz. Pak, saya mau tawasudnya huruf ain saya. Karena Ya. beda-beda komentarnya. Syekh beda. Ada temen tuh komentarnya kalau ainnya saya tuh kecekek gimana sih? Ain tuh Apa? kecekek. Pas sukun, kalau lagi hidup nggak kecekek. Kalau pas sukun gitu tawasudnya kecekek. Apa Katanya itu cekik? Nggak paham. ya, nah buduk, nah itu kurang karena gimana? Biar nggak kecekek. Gimana ya? Saya nggak paham itu cekik itu bahasa fasih ada ya. Gimana nih Ya, ain? saya juga nggak paham sih. Cekek itu gini saya nih, dicekek. Tawasudnya kurang katanya gitu saya. Kurang Iya pas betul gitu. orang itu kalau gitu ya, maksudnya tan'ir. Nah, budu. Ini memang harus ada suara seperti itu betul memang. Budu, nah. Ya, berarti Dari beda-beda guru ya. saya itu, dari guru saya di Mesir almarhum namanya Syekh Hamid, itu satu guru dari saya punya mungkin lebih dari 10 guru, tapi ini satu guru yang bilang sifat ain itu punya sifat tan'ir. Tan'ir itu mohon maaf ya, seperti suara ada hayawan itu ya. Dan mungkin antum maksud antum cek itu ya. Kayak gitu ya. Tapi memang Memang itu suara asli memang ya. ada yang ainnya itu kayak bersih itu saya, kayak dalam gitu saya. Itu gimana? Apa Bagaimana? memang dari tempat ininya, dari sononya setiap orang beda-beda? Enggak, ya saya juga dengar ada yang baca Rabbil ya kayak suaranya agak keluar dari tenggorokan. Suaranya tertahan itu salah. Yang pertama antum baca yang benar. Na'budu. Ah, ah. Maaf saya. Apaan saya? Kurang saya. Udah, saya pahami udah jelas belum? Buat saya ya, soalnya teman itu ya bukan teman sih, guru juga gitu Ustaz. Jadi katanya kurang Saya katanya. masalahnya saya kurang paham, tapi kalau maksudnya yang tadi saya sampaikan itu benar memang harus ada suara gitu. Na'budu ya. Jenis ain saya pas baca sukun itu kurang katanya, kurang sempurna aja gitu. Kalau lagi hidup enggak au kalau lagi mati itu salah kurang katanya. Nah, budua itu kecekek katanya suara saya tuh. Nah, itu katanya kurang. Kayaknya gitu sih. Apa itu? Oke. Ya, baik begitu Sofami ya. Insya Allah jelas jawabannya dari Syekh. Baik, ini ada pertanyaan Syekh, mohon izin. Silakan Ustaz. Ketika huruf ta dan huruf kaf ketika berharokat, apakah harus dijelaskan harusnya atau tidak? Oh ya. Ya. Coba kita paham dulu kalau huruf itu ada kayak level-level gitu. Yang paling jelas di makhrajul huruf sifatnya yang paling jelas itu ketika kita baca hurufnya bertasydid. Itu yang pertama ya. Sebentar ya karena ada telepon penting saya sebentar ya. Mohon maaf ya. Ya, berarti yang pertama yang paling jelas yaitu ketika kita baca hurufnya bertasydid. Kalau mau tes satu sifat coba baca huruf bertasydid. Nah, kita misalnya mau buat misalnya tasydid tapi dengan waqaf misalnya atau mungkin ya kayak watab sifat al-qalqalah makanya di lebih jelas di tasydid makhrajnya lebih jelas karena kita akan berhenti lama di makhrajnya
Setelah itu datang sukun saja. Kalau mau tes sifat misalnya kaf, ta, kuwirat, kuwirat. Ya. Tapi kalau setelah itu level yang terakhir itu ketika kita baca hurufnya hanya saja sentuh makhrajnya tapi langsung lewat. Itu kalau berharakat. Berarti sifatul hamas. Memang sifat hamas di huruf kaf dan ta memang itu kurang jelas dari sifatul syiddah di kaf dan ta walaupun sukun. Apalagi kalau dengan harakat. Maka agak boleh berlebihan. Gak boleh kiraman gak boleh paksa seperti itu. Ya. Ada ulama bilang gak ada jelas sama sekali. Gak ada. Kiraman katibin. Dan saya baca seperti itu. Ada yang bilang sedikit berusaha jelaskan suaranya. Tapi gak boleh berlebihan. Berarti karena kita kalau baca huruf-huruf itu hanya saja berharakat, kita tidak berhenti lama di makhrajnya. Makanya sulit untuk kita jelaskan sifatul huruf. Jangan berlebihan, jangan takalluf. Ke. Tapi kalau yang kita dengar sekarang, ki, ku, ka. Itu gak bisa. Allah Ta'ala alam. Ya, baik. Terima kasih, Syekh. Insya Allah jelas ya. Jadi ketika berharakat huruf kaf dan ta kurang lebih seperti yang disampaikan Syekh tadi ya. Untuk sifat hamsnya begitu. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya lagi saya bertanya. Silakan. Yang Ana tanyakan, Syekh, ini mengenai tentang islak dan ismat. Anak kurang paham. Ya, makanya saya dari awalnya bilang gak ada manfaat dari sifat idlaq ismat. Sifatul idlaq wal ismat kalau mau hapus aja dari ilmu tajwid gak akan ada masalah. Karena sifatnya gak ada efek secara langsung sama huruf. Ini ilmu saraf. Jangan sampai pusing sendiri. Karena saya juga kalau baca tentang ilmu saraf, tentang apa itu ismat dan idlaq, saya yakin 90% nggak akan paham apa. Ya, makanya itu hanya saja habiskan waktu yang tidak bermanfaat. Ya, nanti kalau kita misalnya ada belajar tentang nahwu, sarf, balaghah, seperti itu, barusan boleh. Tapi idlaq, ismat, jangan mikir sedikit pun ada hubungan, ada yang bisa terasa gitu. Ya, karena itu huruf fir min lub makanya ada yang paksa mau kasih hubungan langsung sama tajwid karena sudah ada dalam al-jazriyah berarti harus ada hubungan, harus bisa ada efek. Tapi salah sampai bilang fir min lub itu karena hurufnya dari ujung semuanya, izlaq itu dari ujung gitu. Mudah keluar. Tapi ini juga nggak mungkin. Wow juga mudah keluar. Nggak ada ya. Makanya kalau kita paksa karena sudah ada dalam buku matan al-jazriyah paksa mau buat efek, mau terasa, mau bilang oh ini Quran izlaq, nah ini Quran ismat, tidak bisa. Ya, berarti gak usah mikir tentang dua surat ini, anggap aja gak ada. Ya. Ya. Naam, Syekh. Terima kasih. Ada juga yang bilang Imam Ibnul Jazari, wallahu a'lam, Allah Ta'ala a'lam. Ada juga yang bilang Imam Jazari itu masukkan dalam tajwid biar jadi 17 makhraj, 17 sifat. Ada yang kasih tafsir seperti itu. Biar sama, 17. Karena kalau gak ada ismat, izlaq jadi kurang gitu. Tidak sesuai. Wallahu Ta'ala a'lam. Syukran, Syekh. Oke, Masya Allah. Ya, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Bapak Ibu, para asatidz, silakan. Ya, Sufahmi mau bertanya lagi? Tips buat teman-teman semua Ustaz, Syekh termasuk saya pribadi biar koknya biar cepat gak ngorok Syekh. Wallahi kha itu sulit banget. Saya sendiri sampai kha saya itu berubah itu saya butuh waktu lama kemarin itu. Ya, ya kha itu butuh latihannya. Kha yang saya dari awal walaupun sudah punya ijazah, 2 ijazah masih saya baca kha itu seperti kemarinnya yakhruju seperti itu. Dan saya makin nguruk, saya mikir itu makin jelas. Tapi setelah saya cari tahu ternyata betul memang kha yang fasih itu nggak boleh seperti itu. Yakhruju, yakhruju. Tapi ini juga gak bisa jadi setiap kha akan baca seperti itu. Coba minta tolong sama guru yang paling fasih, pasti
ada kha akan pas sempurna dan ada kha juga yang akan kurang sempurna. Kenapa? Karena itu dari makhrajnya sangat lembut. Maaf ya juga kalau mulut kita itu terlalu basah itu juga ada gangguan. Ya, makanya makhraj kha itu gak bisa kita bilang 100% gak boleh ada nguruk sama sekali. Gak bisa. Apalagi kalau kita baca kha kasrah itu lebih sulit lagi. Min khi. Coba baca kha kasrah itu tanpa nguruk. Mustahil ini. Ada sedikit. Min khi. Bagaimana? Min khi. Ada. Pasti ada. Ya. Berarti kha itu juga butuh banyak latihan memang. Kalau Syekhnya keluar ya. Oke, saya ini ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Ya. sudah ada beberapa hari saya memang ada masalah di Zoom, nggak tahu kenapa ya. Ya. Eh, Kenapa ada suara nguruk? Karena kita tidak baca kha-nya sesuai rakhawa yang benar. Kalau kita mau i'timad, kita mau paksa, itu kha-nya memang akan mendapatkan sifat juga bainiyah, tawassut. Ya, coba kita bayangkan ya, yakhruju. Nanti akan kana kesulitan yang ada di huruf ain. Tapi kalau kita baca kha-nya dengan rakhawa yang benar, nggak akan ada nguruk. Yakhruju. Jangan paksa. Jangan Berarti itu nguruknya dari kita kasih atau paksa kasih sifat at-tawassut bainiyah. Padahal itu kha itu gak ada bainiyah, kha itu ada rakhawah, ya. Berarti itu juga yang saya bilang itu kuat menempel, kha itu gak ada sama sekali. Tapi kalau kita mau mulai dekat, mau sentuh gitu, ini yang akan buat suara nguruk. Yang bisa juga bilang gataran, tapi gatarannya bukan di debita suara, tapi di makhrajnya. Ya. Berarti cara latihan antum jangan baca yang ringan saja. Jangan baca yakhruju ini salah. Yakh yakhruju yakh wallahu taala alam. Berarti kalau bisa walaupun sedikit jangan ada ngorok sih gitu. Ya. Apa Ustaz? Kalau bisa walaupun sedikit tidak boleh kok itu ngorok walaupun sedikit. Iya, Oh, sebenarnya oh. iya, karena kalau sudah mulai nguruk itu berarti sudah ada masalah di makhrajnya. Hmm. Ya. Oh, Berusaha Ustaz, berusaha. Tapi gak akan bisa menghindari 100% memang. Saya gak pernah dengar ulama siapapun atau qari siapapun dari juga Mesir kecuali ada nguruk. Ada satu kali datang sempurna, ada satu kali ada nguruk sedikit, seperti itu. Termasuk Syekh Al-Husari sendiri. Kita berusaha aja, berusaha. Oke, baik. Baik, alhamdulillah. Silakan ada lagi yang mau bertanya sebelum kita masuk sesi praktek. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada Syekh. Mohon izin kita Alhamdulillah. masuk di praktek sih. Silakan, Ustaz. Baik, Bapak Ibu para asatidz yang dirahmati Allah, kita akan masuk sesi praktek. Silakan Ibu Elin. Ibu Elin Kurniawati ada? Ya Ustaz, Assalamualaikum. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terakhir kemarin ayat berapa ya? Oh, Ada yang ingat?
Al-Fatihah. Iya, kita kan praktek Al-Fatihahnya satu ayat begitu. Oke. Eh ya udah, Dari bebas awal. aja ya. Satu ayat aja Bu Elin. Kita cuma satu ayat satu orang. Bu Elin mau yang ayat keberapa silakan. Eh, nggak dari ta'awuz enggak, Ustaz? Ya, silakan. Langsung mau ta'awud aja berarti. Iya, boleh. Oke, pilih Silakan. satu aja boleh. Mau ta'awud aja silakan. Pilih dari isti'adah sampai waladhdallin. Mau dibaca mana silakan. Oh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maaf, Ibu ya, ulang lagi soalnya suaranya kurang jelas ya. Coba ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Ibu ada masalah di jadi 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 miring ya. Seperti taklil bukan Kemudian jangan baca syaitani, tani. Harus madnya sama, stabil. Ya, bukan itu salah. Ya, itu sebabnya karena kita memang salah-salah seperti itu karena kita bersiap ya atau kita siap-siap untuk huruf selanjutnya. Buru-buru mau pindah padahal masih di madnya. Jadi tani harus tani. Ya, barakallahu fiik. Sudah apa lanjut? Nggak tahu. Gimana Ustaz? Ustaz Lutfi. Lutfi Bargi. Ulang lagi apa Ustaz? Enggak. Oh iya iya. Coba sekali lagi boleh. Mudah-mudahan langsung berubah ya. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barakallahu fikum. Nah, cukup insyaallah. Tapi kita tambah lagi yakni jangan mantulkan. Jangan syai' tapi syai'o. Syai' harus mengalir ya. Barakallahu. Ya, cukup Bu Elin. Ya. Nah, itu masukan dari Syekh. Baik. Selanjutnya silahkan Bu Endang. Bu Endang melanjutkan ya basmalah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini PR yang jelas itu ra. Ya, ra-nya harus langsung tebal ya, bukan hir, tapi hir lo. Nir, nir, hir, bukan nir. Ya, hir. Ulang lagi ya, ra-nya langsung tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang satu kali lagi, coba nirlo, nirlo, hirlo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lebih bagus dan juga insya Allah ada PR tentang takrir nih agak boleh berlebihan ya. Barakallahu fiik. Nggak boleh tapi hir takrirnya sedikit. Langsung kita mengalirkan suara saja tanpa takrir ya. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, oke. Jazakallah. Ya, Ya, alhamdulillah. Selanjutnya Bu Elsha. Bu Elsha ini tidak hadir hari ini. Bu Ismay. Bu Ismay, silahkan aktifkan audionya. Kemudian membaca Alhamdulillah. Bu Ismay, Assalamualaikum. Bu Ismay, diaktifkan audionya dulu, Ibu. Oke, baik. Tidak ada respon. Kita skip dulu ke Umi Hamidah. Ibu Umi Hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Syekh Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Umi. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama masalah a ya sama a. Itu masalah fasaha tulisan, jangan a, a. Yang kedua bukan rabbil, jangan baca pakai p, tapi pakai ba, rabbil. Ya, bukan rabbil. Nah, kalau rabbil itu hurufnya kama sifatu al-hamas. Sebenarnya harus jahar. Rabbil bukan rabbil. Ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, berarti butuh latihan lagi. Jangan bukan Rabbi sama baknya. Barakallahu fikum. Rabbi bukan Rabbi. Rabbi. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Syukran Syekh Ustaz. Jazakumullah khair. Wa iyyakum ajma'in. Oke, baik. Alhamdulillah. Wa iya. Selanjutnya, Syekh, namanya siapa nih? Ibu atau bapak? Imaur Rahim. Ada? Iya, ada. Oh, Ibu ya. Bu Ima. Oke, silakan. Bu Ima. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, yang pertama bukan a. Kemudian ra-nya jangan cepat seperti itu. Ini ra bertasydid. Harus ada tasydidnya jelas, harus mengalir. Ar-ra, ar-ra, bukan ar-rahmani. Ar-rahmani. Ulang lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah. Dan ada satu lagi huruf ha yang pertama kurang jelas. Jadi rah. Ar-rah. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Syekh Ustaz. Wa iyyakum. Baik, alhamdulillah. Yang terakhir Pak Khairul Hasani. Ada Pak Khairul? Pak Khairul Hasani. Oh, tidak ada ya. Oke, baik. Pak Khairul Hasani tidak ada. Bu Isme? Bu Isme? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Maaf tadi terlempar. Oke, nggak apa-apa. Silakan Bu Isme, lanjutkan ayat Maliki Yaumiddin, silakan. Maliki Yaumiddin. Yang pertama jangan berlebihan hamasnya, bukan maliki ki. Ini yang tadi saya sampaikan, maliki ki. Kemudian jangan yaumi, bukan ya, tapi ya. Maliki yau, bukan ya. Yang terakhir dal, jelaskan jaharnya. Middin bukan middin. Middin. Ulang lagi Ibu. Maliki Yaumiddin. Ya-nya jangan yau. Jelaskan fathahnya. Yau. Selesaikan dulu ya. Maliki yau. Ulang terakhir ya. Maliki Yaumiddin. Barakallahu fikum. Berarti itu tidak ada 3 PR. Ya, kafnya yaumi, jelaskan fathat ya. Jangan langsung masuk waw. Yang terakhir ad-din, dalnya antum baca seperti ta. Baca tanpa jahar ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jazakallah, Ustaz. Ya, sah. Wa iyyakum ajma'in. Oke. Alhamdulillah Syekh, dari peserta yang menulis atau yang mencatat namanya, yang mendaftarkan namanya untuk di pertemuan ini sudah semuanya Syekh. Pak Khairul Hasani yang tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan dan sudah praktek, maka sudah selesai pertemuan kita hari ini Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ada nasihat penutup Syekh dari Syekh buat kita semua. Nasihatnya mungkin aneh sedikit Ustaz. Apa tuh Syekh? Ya, nasihat itu bukan tentang tema tajwid ya, tapi tentang akhiruz zaman. Karena Allah jadi saksi ya, saya hampir yakin kalau kita memang sudah menuju Ad-Dajjal ya, Al-Mahdi Ad-Dajjal, itu sebentar lagi memang.
Nasihat untuk diri sendiri, untuk semuanya yang masih mungkin masih berdosa, masih ada dosa-dosa yang nggak bisa tinggalkan, belum istiqamah atau masih ghaflah, lalai, masih belum masuk mood ibadah, nggak bisa khalwat kepada Allah, harus sadar dari sekarang. Karena kalau nggak bisa sadar sekarang dan sudah masuk fitnah-fitnah akhir zaman, sungguh nggak akan bisa sadar. Ya, karena fitnah-fitnah yang akan datang akhir zaman itu, kalau kita dengar cerita-cerita itu, memang kita sudah tahu siapa Dajjal, kita sudah tahu apa fitnah al-ahlas atau fitnah al-sarra atau fitnah al-duhaima. Kita sudah baca tentang fitnah-fitnah itu, kita mikir aman. Ternyata bukan seperti itu. Kalau datang waktu kita ghaflah jauh dari Allah, itu hati kita yang berdosa itu akan seperti buta, kayak mabuk itu, nggak bisa lihat. Tapi orang-orang yang selalu bertaubat, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja hal-hal yang buat Allah sedih, dia jauh dari hal-hal itu, insya Allah hatinya akan ada basirah. Kalau masuk akhir zaman, insya Allah gak akan pernah jatuh di fitnah-fitnah itu, insya Allah. Makanya kita selalu bertaubat, gak boleh lalai, harus kita kembali lagi ke jalan Allah secepatnya, karena kita memang sudah, mungkin di zaman kita itu bukan zaman anak-anak kita, mungkin kita tiba-tiba sudah datang ad-Dajjal. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita insya Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Rabb. Terima kasih Syekh atas nasihatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, juga untuk Syekh dan keluarga Syekh Amin. dan kita semua yang hadir di sini khususnya ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Syekh Muhammad Ali Adib atas presentasinya hari ini, atas sharing ilmunya hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan menambah ya, kemudian menjadi sebab Allah berikan kemudahan kita dalam pemahaman, begitu juga dalam prakteknya, mudah-mudahan ya. Semoga Syekh senantiasa dalam lindungan Allah beserta keluarga dan senantiasa bermanfaat selalu ilmunya untuk banyak umat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua peserta ya, Allah berikan kesehatan ya, sehat walafiat, sehingga kita terus bisa menuntut ilmu dalam halaqah ini atau dalam halaqah ilmu-ilmu yang lain, sehingga mendekatkan kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, Pak Nofri, kenapa Pak? Mau tanya Pak? Iya, Ustaz. Boleh, Ustaz. Ini udah ceritanya udah kali menutup ini. Itu Boleh. Satu aja Pak ya, Pak Nofri terakhir ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya saya, yang saya bilang tadi masalah taubat, saya pernah dengar hadis, kalau misalkan kita berdosa malam hari, taubat di pagi hari. Kalau kita berdosa di siang hari, taubatnya di malam hari. Nah itu, yang waktunya itu di malam hari itu kira-kira jamnya jam berapa tuh saya? Dan juga di siang hari itu, kalau kita melakukan dosa di malam hari, bertaubat di siang hari, itu kira-kira jamnya jam berapa juga tuh saya? Jazakallahu khair saya. Wa iyyakum ajma'in. Ini memang bukan artinya kita hanya saja ada 2 waktu untuk bertaubat. Sebenarnya ini hanya saja Allah mau sampaikan kalau semua dosa-dosa yang dikumpulkan dari malam sampai, kalau kita berdosa sampai siang, Allah akan yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Bukan artinya harus kita bertaubat dalam 1 waktu, bukan, atau 1 jam. Tapi kalau mau ambil makna yang seperti itu, boleh juga. Coba semua waktu siang itu bisa buat kayak amalan salat taubat. Kalau sudah masuk malam itu yang gelap, ini sudah azan ya, sudah azan di sini. Ya, kalau berarti salat taubat itu atau bertaubat itu jangan sampai hanya saja 2 waktu, karena mungkin antum di tengah waktu itu tiba-tiba berdosa. Jangan tunggu sampai mana mungkin tiba-tiba mati. Ya, kapan saja berdosa, karena ada hadis lain ya, ada hadis lain, ma min abdin yuznibu dzamban, gak ada hamba atau hamba yang berdosa فيتوضأ ويحسن الوضوء, dia ambil wudu yang sempurna, ثم يصلي لله ركعتين, dia salat 2 rakaat nafilah, ثم يستغفر الله, orangnya beristighfar, bertaubat, illa ghafar Allah, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini hadis lain, berarti kalau berdosa langsung bertaubat, jangan tunggu sampai malam atau siang, nggak bisa seperti itu ya. Masya Allah, insya Allah jelas Pak Nofri ya. Terima Terima kasih banyak sih atas ilmunya. Baik teman-teman, karena udah waktu azan juga di tempat Syekh, kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan alhamdulillah rabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Syekh. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih.